Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wulidana alal fitrah. Wassalatu wassalam ala sayyidina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairal basyarah. Wa ala alihi wa sahbihi manit tahirah amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan, sahabat Gansas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia sama-sama mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada kecil, ada besar, ada kaya, ada miskin. Dan yang utama, ada mati, ada hidup, pasti ada mati. Ketika kita bicara antara hidup dan mati, ketika kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita baru lahir. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam satu hadisnya, beliau mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bahwa setiap manusia yang lahir itu kembali pada fitrahnya. Maksudnya apa? Fitrah maknanya al-fatar. Fatar itu suci, bersih, tanpa ada noda, nokta sedikit pun. Ini namanya fitrah. Kalau umpama kata kertas itu kertas bersih, kertas bening. Makanya dijelaskan dalam hadis tersebut kaifa abawaihi, tergantung dia punya kedua orang tua. Ayuhadinihi, dia ingin meyahudikan anaknya, au yumajisanihi, dia ingin jadikan anaknya majusi, atau au yunasiranihi, atau menjadikan anaknya nasrani, atau menjadikan anaknya ya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kertas putih ini tergantung, yang punya kertas ini pengen catat pakai tinta merah, maka akan jadi kertas merah. Kalau andai kata tinta hitam akan menjadi kertas hitam, kalau andai kata tinta biru akan menjadi tinta biru. Ini namanya fitrah, bersih, clear. Tidak ada noda, nokta sedikit pun. Namun dalam kehidupan manusia, dengan pergaulannya, dengan perbuatannya, sehingga kertas yang putih tadi menjadi kertas yang kotor. Kotor dengan dosa, kotor dengan kemaksiatan, kotor dengan noda. Sehingga manusia ini tidak menjadi fitrah lagi dalam dirinya karena dosa dan kemaksiatan itu. Oleh karena itu, dengan datangnya bulan Ramadan ini dikatakan bahwa Ramadan ini menjadi pembakar, menjadi penghapus, menjadi pelebur daripada dosa-dosa yang mengotori kertas-kertas kehidupan kita ini. Agar apa? Catatan kehidupan kita tidak ada warna merah. Sebab apabila ada warna merah, sebagaimana kita sekolah, apabila nilai rapot kita warna merah nggak bagus, harus hitam atau biru. Nah, manusia yang ingin kembali kepada fitrahnya harus dibakar agar terlebur dosa-dosa tersebut menjadi manusia yang kembali kepada fitrahnya. Sehingga ketika selesai daripada puasa Ramadan akan memasuki tahap yang baru, yaitu Idul Fitri, manusia kembali kepada fitrahnya. Yang jadi masalah bagaimana manusia bisa kembali kepada fitrahnya? Bagaimana manusia bisa kembali kepada dosa-dosa yang telah dihapuskan? Nah, di bulan Ramadan ini menjadi satu tempat. Dikatakan bahwa Ramadan ini menjadi rumah sakit buat orang-orang yang sakit. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, sahib malang, sahib Darul Hadis, mengatakan apa? Sesungguhnya kita disuruh bertobat. Tubu ilallahi ta'ala min gulil ma'asi wa dhunub. Tobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dosa dan kemaksiatan yang kalian lakukan. Fa idza dakhala Ramadan, apabila masuk Ramadan, fa huwa Ramadan tabibah, sesungguhnya Ramadan itu bisa menjadi dokter buat kalian. Ramadan menjadi rumah sakit buat kalian. Kenapa? Kita ini dalam keadaan sakit. Sakit dengan kemaksiatan, sakit dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga kita ini harus diobnam. Dan obnam itu ketika kita sakit
bukan di pasar, bukan di mall. Ya, beda sama istri kita. Kalau istri kita beda. Kalau istri kita meriang atau sakit, ya pusing palanya. Kalau kita bawa ke puskesmas nggak bakalan sembuh. Kita bawa ke rumah sakit yang besar nggak bakalan sembuh. Coba istri kita bawa ke toko emas, insya Allah sembuh daripada penyakitnya. Karena apa? Beda penyakit pusingnya. Tetapi kita nih sakit, harus diopnam. Masuklah kita ke rumah sakit. Nah, selama ini kita rusak, sakit dengan dosa, maksiat kita, maka harus masuk rumah sakit. Nah, rumah sakit kita apa? Ramadan. Subhanallah, orang-orang dulu min ahlil Yaman, daripada ulama-ulama itu, ketika ingin masuk bulan Ramadan, 6 bulan sebelumnya beliau selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama-ulama besar, 6 bulan itu digunakan untuk minta ampun kepada Allah untuk menyambut Ramadan. Beda sama kita. Kalau masuk Ramadan baru girang, baru minta ampun, baru senang. Kalau ulama zaman dahulu sebelum 6 bulan sebelum masuk Ramadan, mereka minta ampun sama Allah, taubat sama Allah. Menjelang Ramadan. Ketika sudah masuk bulan Ramadan, beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan dirinya, masuk rumah sakit untuk menghilangkan daripada penyakit dosa dan kemaksiatan. Dan selesai bulan Ramadan, 6 bulan selesainya, ya dia amalkan segala perbuatan-perbuatan yang dia dapatkan dari bulan Ramadan. Sama, kita ketika sakit masuk rumah sakit, ketika keluar dari rumah sakit jangan sembarangan lagi. Pasti dokter bilang, pantangannya ini Pak, pantangannya ini Bu, pantangannya ini Om, jangan dilakukan. Kalau kita lakukan, besok kita bakal sakit lagi. Lalu buat apa masuk rumah sakit? Intinya Ramadan itu rumah sakit buat kita agar bersih, agar sehat kembali kita dari dosa dan kemaksiatan. Nah, ketika selesai bulan Ramadan, makanya kita harus mengamalkan apa yang diresepkan oleh bulan Ramadan. Dokter kita di bulan Ramadan, jangan berbuat ini, jangan berbuat ini, jangan berbuat ini, maka kita akan kembali kepada fitrah kita. Jadi manusia yang kembali kepada fitrahnya, manusia yang memanfaatkan Ramadan untuk membakar, melebur daripada dosa-dosanya. Ketika dosa kita terlebur, ketika kejelekan, catatan-catatan buruk kita Allah hilangkan, maka Idul Fitri akan menjadi jalan untuk diri kita kembali kepada fitrah kita, menjadi insan yang bersih, insan yang mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas ketika datang Idul Fitri, kita sholat, baru sholat selesai, kita baca ya mu'idal a'yad a'id alina la'ayan biridha wali umdajud lana bil ghufran. Sehingga kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan diri kita kembali kepada fitrah kita, kembali kepada Idul Fitri, Idul Mubarak, dan menjadi orang-orang yang suci kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.